Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi ini? Ibu doakan anak-anak sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak, pada pagi ini di materi PLH ini, Ibu akan membahas tentang cara melestarikan lingkungan hidup. Sebelum pelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa lebih dahulu agar yang kita peroleh pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, pada pagi ini Ibu akan menjelaskan tentang cara melestarikan lingkungan. Kemarin sudah dijelaskan bahwa lingkungan terdiri dari lingkungan biotik dan abiotik. Sekarang apa dan bagaimana cara melakukannya, ya? Untuk melestarikan lingkungan biotik dan abiotik, yang harus kita lakukan pertama adalah membuang sampah pada tempat sampah. Membuang sampah pada tempat sampah ini pun dibedakan tempatnya. Sampah organik dan sampah anorganik. Sampah yang organik ini sampah yang terdiri dari daun-daunan, ya, atau sampah yang dapat diolah. Karena sampah organik ini nanti bisa dijadikan sebagai pupuk organik. Kemudian yang kedua adalah menanam tanaman di halaman rumah. Nah, halaman rumah harus ada tanaman, karena dengan adanya tanaman lingkungan kita menjadi sejuk dan segar, karena tanaman itu akan menghasilkan oksigen yang baik untuk kesehatan, ya. Kemudian yang ketiga, merawat tanaman di sekitar rumah, baik itu tanaman hias atau tanaman produk. Nah, ya, ada tanaman hias, bunga, itu hias, ya. Tanaman-tanaman yang berproduksi, misalnya tanaman yang menghasilkan ada buah, mangga, ada belimbing, jeruk, jambu. Nah, itu tanaman-tanaman yang menghasilkan. Kemudian menanam pohon di pinggir jalan. Kenapa di pinggir jalan harus ditanami pohon? Pohon bisa menghasilkan oksigen, itu yang pertama. Yang kedua, pohon pun bisa mengurangi polusi udara. Karena di sekitar jalan raya banyak polusi. Polusi itu udara kotor dari kendaraan bermotor, ya. Itu polusi udara. Sehingga dengan banyaknya tanaman, polusi udara bisa dikurangi. Kemudian yang keenam, menggunakan air bersih sesuai kebutuhan. Nah, kalian tahu bahwa kebutuhan kita setiap hari air bersih itu banyak sekali. Mulai dari cuci tangan, berkumur, mandi, wudhu, ya, cuci baju, ya, ini semua butuh air. Untuk itu air dijaga kelestariannya, dan supaya tidak cepat habis, maka air yang bersih itu digunakan sesuai kebutuhan, ya, tidak memboros-boroskan air. Yang ketujuh, tidak membuang sampah ke sungai. Kenapa tidak boleh? Karena dengan membuang sampah ke sungai mengakibatkan banjir. Sungai tersumbat, aliran air tidak bisa lancar. Selain itu,
sampah yang ada di tepi sungai membuat sungai kotor, ya, tidak baik atau tidak sedap dipandang mata, ya. Selain itu juga menimbulkan bau yang tidak enak. Nah, ini sampah tidak boleh dibuang ke sungai. Nomor 8, melakukan reboisasi. Nah, reboisasi ini kalau ada di hutan gundul atau di lereng-lereng gunung yang belum ada tanamannya atau tanamannya yang masih kurang dengan tanaman-tanaman yang besar, ini harus ditanami supaya tanaman itu bisa mengikat, akarnya bisa mengikat tanah dan mengurangi longsor, ya, karena di lereng gunung yang gundul ini akan rawan longsor. Nomor 9, tidak menebang pohon sembarangan, terutama pohon-pohon yang memang digunakan untuk penghijauan, ya. Harus ada tebang pilih tanam. Nebangnya harus dipilih dengan tanaman yang sudah tua, sudah besar, atau ya berbahaya lah kalau dibiarkan nanti bisa roboh, lah itu ditebang dulu, tapi harus disiapkan dengan tanaman yang baru. Nah, ini jadi ada tebang pilih tanam. Yang terakhir, menggunakan air bersih dengan bijak. Nah, dengan bijak itu tadi, ya, sesuai kebutuhan, iya, sesuai dengan keadaan. Nah, ini jadi kalau memang tidak penting, tidak boleh menggunakan air semau-maunya, ya, dengan bijak. Contohnya begini anak-anak, kalau memang di rumah itu ada keran air itu tidak digunakan, airnya ya dimatikan, matikan keran air, ya. Jadi itu salah satu menggunakan air bersih dengan bijak, ya. Itu anak-anak, ya, ada 10 cara melestarikan lingkungan biotik dan abiotik, ya. Jadi anak-anak ini mencoba untuk melakukan sendiri di rumah, menanam dari tanaman kecil, tanaman hias boleh, ya, tanaman yang menghasilkan, menanam belimbing, menanam arbei, tidak perlu tanah luas, bisa di pot. Kalau tidak ada tempat, kita bisa menanam di pot, ya. Itu anak-anak, ya, cara melestarikan lingkungan. Itu saja anak-anak. Lain waktu Ibu lanjutkan lagi di bab 2, karena bab 1 ini sudah habis, ya, dan sebentar lagi tanggal 10 kalian sudah melakukan PH 1, ya. Nih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.